Selamat sore, Mak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai penyuluhan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marcela Kemalajeta Gomez dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Dan sekarang saya berada di semester 4. Maksud dan tujuan saya yaitu ingin melakukan penyuluhan kepada mama tentang hubungan penyakit hipertensi terhadap kesehatan rongga mulut. Yang pertama itu ada pengertian penyakit hipertensi, yaitu kondisi di mana tekanan darah dalam arteri di atas batas normal. Kayak misalnya contohnya kayak tekanan darah mama itu di atas batas normal, itu namanya hipertensi. Yang kedua, ada penyebab penyakit hipertensi, itu ada terdiri dari dua, yaitu hipertensi primer dan yang kedua hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama faktor genetik. Faktor genetik ini kayak faktor kayak keturunan gitu, mungkin dari keluarga mama juga dan turun ke anak-anaknya. Habis yang kedua itu pola makan tinggi darah, mungkin karena mama suka kayak masak atau mengonsumsi makanan yang tinggi darah. Terus yang ketiga, gaya hidup yang tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan kebiasaan merokok. Kalau merokok mungkin mama tidak, tapi karena mungkin di sini mama juga kurang melakukan aktivitas kayak berolahraga begitu, kurangnya senang pagi begitu. Terus yang kedua, hipertensi sekunder. Yang ini terdiri dari yang pertama penyakit ginjal. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Terus yang kedua ada gangguan endokrin. Yang ketiga gangguan vaskular. Dan yang keempat, penggunaan obat-obatan tertentu. Ya misalnya menggunakan obat-obatan yang tanpa resep dokter. Sebaiknya mama kalau mau mengonsumsi obat-obatan itu harus ada resep dokter. Itu juga baik. Yang terakhir, kecanduan alkohol. Disarankan itu tidak boleh mengonsumsi alkohol. Terus yang ketiga itu ada hubungan penyakit hipertensi dengan kesehatan rongga mulut. Di sini hubungannya itu adalah penderita hipertensi umumnya harus mengonsumsi obat-obatan khusus untuk mengendalikan kondisinya. Namun sebagian obat anti hipertensi itu dapat menimbulkan mengganggu produksi air liur sehingga ini bakteri dalam rongga mulut bekerja sehingga menimbulkan keluhan mulut kering seperti serostomia, gigi berlubang, pembengkakan gusi atau pembesaran gingiva. Jadi bakteri itu cepat berkembang biak karena di dalam mulut karena produksi air liur itu berkurang. Itu juga bisa menyebabkan ginginya mama itu cepat berlubang dan itu tuh bakteri cepat berkembang biak. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko karies atau gigi berlubang karena fungsi air liur atau self cleansing menjadi tidak optimal. Jadi karena mulut mama kan ini kering, jadi bakteri itu bisa berkembang biak dengan cepat dan itu bisa membuat mulut mama tuh kayak cepat berlubang giginya, atau bau mulut itu juga bisa menyebabkan. Terus yang berikut cara pencegahan penyakit hipertensi. Yang pertama pengaturan berat badan. Pengaturan berat badan itu juga karena mungkin berat badan mama juga, apalagi kalau misalnya obesitas juga bisa menyebabkan penyakit hipertensi. Yang kedua olahraga teratur. Jadi di sini olahraga teratur tuh, jadi mama tuh harus olahraga tuh rutin olahraga. Yang tadi saya bilang tuh aktivitas fisik tuh harus kayak senang pagi, terus ya jalan-jalan sore itu juga membantu. Terus yang ketiga pola tidur yang cukup. Jadi mama tuh harus banyak istirahat. Karena juga mungkin kalau misalnya tidak istirahat otomatis tuh pikiran banyak gitu. Habis tuh kelola stres. Jadi mama tidak boleh stres karena itu juga salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit hipertensi. Terus yang kelima menjaga pola makan yang sehat. Jadi mama harus menjaga pola makan, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Terus mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan yang sehat seperti pisang, apel. Terus kalau sayuran tuh sayur kol, sayur putih. Terus yang berikut batasi konsumsi alkohol. Jadi mama tuh harus kurangi mengonsumsi alkohol. Terus yang ketujuh, hentikan kebiasaan merokok. Mungkin mama tidak merokok, tapi kalau bisa mengingatkan kepada mungkin mama punya adik atau suami begitu, jadi ingatkan untuk berhenti kebiasaan merokok.
Habis itu yang kedelapan, pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi mama kalau misalnya sudah rasa kayak badan kurang enak, bisa periksa rutin ke dokter supaya ini ketahui gejala selanjutnya. Dan terakhir, upaya yang dilakukan agar penyakit hipertensi dapat terkontrol. Yang pertama, perbaikan gaya hidup. Jadi mama tuh harus kayak kurangi yang tadi saya bilang tuh, yang kayak suka makan makanan yang mengandung garam gitu. Jadi harus memperbaiki gaya hidup juga. Terus banyak istirahat yang cukup. Yang kedua, pengobatan. Di sini mama juga harus seperti yang saya bilang tadi, harus kontrol rutin ke dokter untuk supaya dokter juga memberikan resep obat yang baik untuk mama. Terus yang berikut, menjaga kebersihan mulut yang baik. Seperti yang pertama, menyikat gigi. Nah, di sini menyikat gigi itu waktunya itu setiap 2 kali sehari. Pagi sudah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan untuk durasi menyikat gigi itu 2-3 menit. Terus yang berikut, mengonsumsi buah-buahan dan sayuran seperti yang saya sudah jelaskan tadi, buah-buahan yang sehat dan segar dengan sayur-sayuran yang segar juga. Terus yang ketiga, menggunakan benang gigi. Nah, di sini mama sudah pernah lihat benang gigi kan? Nah, karena dulu kan biasa kan kita kalau mau ambil makanan yang di sela-sela gigi menggunakan tusuk gigi. Nah, itu bukan dilarang, memang dilarang, tapi karena tusuk gigi itu juga bisa membuat gusi berdarah, jadi itu juga tidak baik untuk kesehatan gigi. Jadi sebaiknya mama harus menggunakan benang gigi karena dia juga praktis dan juga bagus untuk mengangkat sisa-sisa makanan yang menempel pada sela-sela gigi. Terus yang keempat, kontrol ke dokter gigi. Nah, kontrol ke dokter gigi ini setiap, kalau untuk mama atau orang dewasa, setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau boleh tahu, mama sudah pernah kontrol ke dokter gigi? Kapan? Selama kalau begitu sebaiknya itu mama harus rutin kontrol ke dokter gigi juga, misalnya kesehatan gigi dan mulut, supaya nanti mama tidak boleh kayak kena penyakit yang lebih serius. Usahakan lebih mencegah sekarang daripada nanti sudah menyebar, nanti kan bisa berbahaya juga. Oke, baik, itu saja materi dari saya. Mungkin dari mama ada yang ingin bertanya dari materi ini? Mungkin ada yang mama kurang mengerti, saya bertanya. Kalau dari saya, dari gigi. Kadang kalau gigi itu kadang sering sakit gigi. Jadi kalau kita sering sakit, kalau makanan sudah nempel di gigi, sebentar kalau gigi sudah, makanan sudah sisa di dalam, kalau nyangkut di gigi, sebentar kita sudah ambil lidi atau kayu, sebentar kita sudah mulai cungkil-cungkil itu, kadang sebentar sakit. Ya, itu kalau misalnya kan ada lubang, ya. Kalau misalnya makanan masuk di lubang itu bisa cungkil pakai tusuk gigi, tapi disarankan itu jangan terlalu hanya untuk angkat makanan saja, karena juga tusuk gigi itu mama kan di ujungnya dia tajam. Jadi kalau misalnya tusuk di bagian gigi itu, apalagi di gusi, bisa membuat gusi itu berdarah, dan itu juga bisa menyebabkan itu tadi mama saya bilang kayak cepat ya, misalnya pembengkakan gitu, karena kalau misalnya darah-darah keluar itu juga karena faktor dari tusuk gigi tersebut. Jadi sarannya saya kalau misalnya aku biar kumur-kumur saja supaya menghilangkan sisa makanan. Atau tadi seperti saya jelaskan tadi, menggunakan benang gigi. Ada lagi yang lain? Terus dengan garam. Oh iya, Kadang garam juga begitu bisa menyebab kita, kadang kalau terlalu kasih kebanyakan garam, kita bisa garam tinggi. jadi sebenarnya mama kalau misalnya makanan itu harus kayak kurangi garam gitu mama. Atau tidak bisa kalau misalnya aku masak makanan yang tanpa garam juga bisa, itu juga bagus untuk mencegah terjadi penyakit hipertensi. Karena kan mungkin bukan hanya hipertensi saja mama, karena kesehatan gigi dan mulut juga bisa berdampak pada penyakit yang lain gitu. Jadi karena tadi yang kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut, jadi dari hal terkecil, jadi dia membentuk jadi gigi berlubang, nanti lama-kelamaan bisa membesar gitu. Jadi kalau misalnya mama sudah sakit gigi, mama kontrol ke dokter saja, nanti sampai di sana nanti kayak dilakukan penambalan, supaya mama jangan dibawa lagi. Ya baik, itu saja mama. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat sore. Tapi yang terakhir kita akan sikat gigi sama-sama.
Ya, selamat sore Mak. Kita lanjut dengan sikat gigi. Kalau gitu sabar dulu. Ini sudah. Yang pertama, bilas dulu dengan air. Nanti Mama ikut pisah gerakannya. Tunggu. Ini, yang bagian pertama itu sikat bagian depan dengan cara naik turun. Ini. Habis itu sikat bagian depan itu tuh sampai 20 detik. Itu yang baik dan benar. Habis itu ke permukaan kiri dan kanan itu disikat dengan cara maju, naik turun juga, bisa dengan cara memutar. Begitupun sebaliknya di sini. Setelah itu kita ke bagian dalam, dan untuk bagian rahang bawah ini disikat dengan cara maju mundur. Sama seperti yang di sebelahnya juga maju mundur. Terus untuk bagian dalamnya ini Mama disikat keluar dengan cara keluar. Lakukan juga sama pada gigi bagian rahang atas. Kalau bagian kiri dan kanan disikat dengan cara maju mundur. Bagian sebelahnya juga begitu. Terus bagian dalam juga disikat dengan cara keluar. Baik, Mama bisa ini. Singkat demonstrasi cara menyikat gigi yang baik dan benar dari saya. Kesimpulannya itu Mama jangan lupa menyikat gigi itu 2 kali sehari, pagi sudah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa Mama untuk menyikat gigi dengan cara teknik yang seperti saya sudah jelaskan tadi, dan durasinya itu 2-3 menit. Itu saja Mama dari saya. Semoga apa yang bisa sampaikan pada hari ini Mama dapat ingat dan Mama terapkan di rumah nanti pas semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak. Sama-sama.